Menyebut Gunung Arjuno, kalimat pertama yang mungkin teringat pertama kali adalah angker. Gunung tertinggi kedua di Jawa Timur ini memang sangat kental dengan nuansa mistis yang menyelimutinya. Bahkan beberapa titik punya sebutan yang menyeramkan, dari Lali Jiwo sampai Pasar Setan. Apakah Arjuno memang semenyeramkan itu? Terletak di antara Kota Batu dan Kabupaten Pasuruan, Gunung Arjuno punya banyak jalur pendakian. Dari jalur tretes yang paling populer hingga jalur lawang, sumber berantas, sampai Purwosari. Hampir semua jalur punya mitosnya masing-masing. Kami bertemu dengan sekelompok pendaki yang sedang beristirahat sambil menunggu cuaca kembali bersahabat. Dari pengakuan Jamie, salah satu pendaki yang telah beberapa kali ke Arjuno, dia memang pernah mengalami beberapa kejadian di luar nalar. Pas ngecamp kayak gini, kita bertiga, tiba-tiba itu sekitar pukul jam 1-2 itu kita terbangun. Di luar, padahal itu tenda itu sendiri ya, nggak ada tetangga, tenda nggak ada. Jadi tiba-tiba itu kayak ada orang manggil-manggil, banyak suara langkah kaki. Terus ada orang menyanyi-nyanyi. Saya keluar, nggak ada apa-apa. Sejak masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno, gunung ini dipercaya sebagai tempat suci untuk bersemayam para resi dan petapa. Beberapa situs purbakala masih dapat ditemukan di sekitar lereng, terutama di sisi Kabupaten Malang. Pada masa kerajaan Singasari dan Majapahit, kawasan ini dianggap sebagai pusat spiritual, bahkan disebut dalam kitab Negara Kertagama sebagai lokasi pertapaan para raja. Entah kebetulan atau tidak, beberapa pendaki mengaku sering mendengar suara gamelan di tengah perjalanan mendaki Arjuno. Ketika saya mau BAK, Bang Erjin, ya, itu tiba-tiba ada suara kayak gamelan gitu, Mas. Kayak apa? Suaranya terdengar seperti apa, Mas? Jelas banget. Jelas banget. Seperti ada di belakang saya ketika buang air kecil gitu, Mas. Gamelan itu gamelan Jawa, gamelan apa atau gamelan Jawa. Bahkan Adi mengaku percaya dengan mitos Pasar Setan karena sebuah peristiwa di luar nalar yang menimpanya. Ada banyak keramaian, suara keramaian gitu. Banyak sekali orang-orang yang jualan. Oh, terlihat ya? Iya, tua-tua gitu, jelek-jelek gitu. Oh, gitu. Iya. Aktivitasnya mirip manusia, jual beli ada pasar. Iya, jual beli ada pasar itu. Tak bisa dipungkiri, legenda tentang Pasar Setan sangatlah akrab terdengar di berbagai gunung, salah satunya Arjuno. Padahal jika ditelisik secara fisik, Pasar Setan tak ubahnya area bebatuan datar atau tanah lapang yang sepi. Padahal secara ilmiah, fenomena ini bisa dijelaskan. Angin yang berhembus melewati pepohonan dan bebatuan menciptakan gema alami, sementara serangga dan dedaunan yang bergesekan menghasilkan suara berlapis. Otak manusia yang cenderung mencari pola lalu menafsirkan bunyi samar itu sebagai percakapan. Ditambah kondisi lelah dan tegang di gunung, suara itu terdengar semakin jelas. Tetapi bagaimana dengan kisah datangnya sesosok goib di dalam mimpi pendaki? Nurul, salah satu pendaki, mengaku sempat diperingatkan oleh sosok wanita tua untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Persis di dalam mimpi itu tiba-tiba ada nenek-nenek nih datang nyamperin. Dok, bali on dok, gitu bahasa Jawanya. Kayak merinding nih gue nih. Iya, dia kayak ngasih isyarat kayak kamu balik gitu loh. Setelah jalan kok di dalam mimpi itu aku ditinggalin nih sama teman-teman nih. Teman-teman tuh ninggalin dalam mimpi itu kan. Mbak terpisah sendiri. Terpisah. Terus ada banyak anak kecil, banyak banget gak pakai baju. Ada yang pakai baju sebagian tapi robek-robek tuh bajunya. Lantas, apakah memang keangkeran Gunung Arjuno nyata adanya? Terlepas dari ketidaktahuan manusia tentang goib, semua kondisi seolah mistis di gunung bisa dijelaskan secara logis. Oksigen tipis di ketinggian bisa membuat tubuh cepat lelah dan otak kehilangan fokus. Akibatnya, pendaki lebih mudah untuk berhalusinasi. Kabut tebal atau bayangan pohon bisa mendadak terlihat seperti sosok manusia.
Belum lagi efek cerita mistis yang sering didengar membuat pikiran pendaki punya waspada yang berlebih. Bahkan angin berdesir ataupun ranting patah bisa ditafsirkan menjadi langkah kaki atau bisikan gaib. Dalam psikologi dikenal istilah third man syndrome yang membuat seseorang merasa ada sosok tak terlihat yang menemani. Padahal itu semua hanya mekanisme otak untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Kalau saya sendiri juga nggak pernah ngalamin apa-apa, malam-malam saya lewat-lewat sini juga alhamdulillah aman-aman. Nggak pernah ada teror-teror apapun? Nggak gitu? pernah sama sekali. Oh, berarti menurut Bapak sebenarnya mereka pendaki-pendaki kok ngerasa katanya angker, diikuti makhluk-makhluk aneh itu kenapa? Mungkin kesuges Mas ya, ada mereka dengar cerita dari yang lainnya, mungkin kesuges, akhirnya masuk ke pikiran mereka, jadinya seperti ngelihat ini. Tapi kalau selama ini saya juga nggak pernah ngelihat. Sama sekali Pak? Sama sekali nggak pernah. Faktanya, tempat angker tersohor yang disebut Lali Jiwo di Arjuno dulunya adalah pondok persinggahan seorang Skotlandia di masa kolonial, Duncan McLennan. Dia menyebut kawasan hutan sebagai Lali Jiwo karena sangat terisolir dan seakan terlupakan, bukan sebagai tempat yang bisa membuat orang tersesat di alam gaib. Sebagai manusia yang beriman, kita selayaknya percaya bahwa dunia telah diciptakan dan diperuntukkan pada makhluk Tuhan dengan porsi yang pas. Ada atau tidaknya makhluk gaib yang menguasai Gunung Arjuno, manusia tetaplah harus menjaga perilaku dan juga menghormati alam.